15 April. Soeharto berkeinginan mahasiswa mengakhiri protes dan kembali ke kampus sebab sepanjang bulan ini mahasiswa dari bermacam perguruan tinggi swasta dan negeri melakukan berunjuk rasa menuntut dilakukannya reformasi politik. 18 April. Menteri Pertahanan dan Keamanan atau Panglima ABRI Jenderal Prun Wiranto dan 14 Menteri Kabinet Pembangunan 7 mengadakan diskusi dengan mahasiswa di Pekan Raya Jakarta. Namun, cukup jumlah perwakilan mahasiswa dari bermacam perguruan tinggi yang menolak diskusi tersebut. 1 Mei, Soeharto menempuh Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerapan Alwi Dahlan mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai tahun 2003. 2 Mei, pernyataan itu diralat dan yang belakang sekali dinyatakan bahwa Soeharto mengatakan reformasi bisa dilakukan sejak sekarang, yakni 1998. Mahasiswa di Medan, Bandung, dan Yogyakarta menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak dengan demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi disikapi dengan represi oleh aparat. Di berbagai kampus terjadi bentrokan. 4 Mei, harga BBM melonjak tajam sampai 71%. Disusul 3 hari kerusuhan di Medan dengan korban sedikitnya 6 meninggal. 7 Mei, kejadian Cimanggis, bentrokan selang mahasiswa dan aparat keamanan terjadi di kampus Fakultas Teknik Universitas Jayabaya Cimanggis yang mengakibatkan sedikitnya 52 mahasiswa dibawa ke Rumah Sakit Tugu Ibu. Cimanggis, 2 di Selangganya terkena tembakan di leher dan lengannya kanan, sedangkan sisanya cedera. Akhir suatu peristiwa petungan rota dan mengalami iritasi mata. Akhir suatu peristiwa gas cairan air mata. 8 Mei, kejadian Gejayan. 1 mahasiswa Yogyakarta tewas terbunuh. J. Habibie dan sejumlah penjabat tinggi negara lainnya. 17 Mei, Menteri Peristiwa Seni dan Budaya Abdul Latif melakukan langkah mengejutkan pada Minggu 17 Mei 1998. Beliau mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Soeharto dengan gagasan masalah keluarga, terutama desak anak-anak. 9 Mei, Soeharto berangkat seminggu ke Mesir untuk menghadiri pertemuan KTT G15. Ini merupakan lawatan terakhir ke luar negeri sebagai Presiden RI. 12 Mei, tragedi Trisakti. 4 mahasiswa Trisakti terbunuh. 13 Mei, Mall Ratu Lues di Jalan S. Parman termasuk salah satu yang dibakar di Solo. Kerusuhan Mei 1998 pecah di Jakarta. Kerusuhan juga terjadi di kota Solo. Soeharto yang sedang menghadiri pertemuan negara-negara berkembang G15 di Kairo, Mesir, memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Sebelum dalam pertemuan tetap muka dengan masyarakat Indonesia di Kairo, Soeharto memutuskan akan mengundurkan diri dari posisi sebagai presiden. Etnis Tionghoa mulai eksodus meninggalkan Indonesia. 14 Mei, demonstrasi terus lebih akbar hampir di seluruh kota di Indonesia. Demonstran mengepung dan mendiam gedung-gedung DPRD di daerah. Soeharto, seperti dikutip koran, mengatakan bersiap mengundurkan diri jika rakyat menginginkan. Beliau mengatakan itu depan masyarakat Indonesia di Kairo. Kerusuhan di Jakarta berlanjut, ratusan orang meninggal dunia. Akhir suatu peristiwa kebakaran yang terjadi selama kerusuhan terjadi.
15 Mei berakhir mengikuti KTTG 15 tanggal 15 Mei 1998. Presiden Soeharto kembali ke tanah cairan dan mendarat di lapangan Bandar Udara Halim Perdanakusuma di Jakarta. Subuh dini hari menjelang siang hari, Presiden Soeharto menerima Wakil Presiden B.J. Habibie dan sejumlah penjabat tinggi negara lainnya. 17 Mei, Menteri reshuffle kabinet dan membentuk komite reformasi itu murni dari Soeharto dan bukan usulan mereka. Pukul 16.30 WIB, Menko Equin Ginanjar Kartasasmita bersama Menperindang Muhammad Hasan melaporkan kepada Presiden soal kerusakan jaringan distribusi ekonomi akhir suatu peristiwa gerakan penjarahan dan pembakaran. Bersama mereka juga ikut Menteri Pendayagunaan BUMN Tantri Abeng yang akan melaporkan soal rencana penjualan saham BUMN yang beberapa peminatnya mencetuskan mundur. Pada saat itu Menko Equin juga menyampaikan reaksi negatif para senior ekonomi. Emil Salim, Syed Broto, Arifin Siregar, Muhammad Sadli, dan Frans Seda atas rencana Soeharto membentuk komite reformasi dan mereshuffle kabinet. Mereka intinya mengatakan tingkah laku yang dibuat itu mengulur-ulur waktu. Ribuan mahasiswa mendiami gedung DPR atau MPR Jakarta. Amin Rais mengajak massa mendatangi lapangan Monumen Nasional untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Dilaporkan bentrok terjadi dalam demonstrasi di Universitas Airlangga, Surabaya. 20 Mei, Amin Rais membatalkan rencana demonstrasi besar-besaran di Monas setelah 80.000 tentara bersiaga di daerah Monas. 500.000 orang berdemonstrasi di Yogyakarta, termasuk Sultan Hamengkubuwono. Demonstrasi akbar lainnya juga terjadi di Surakarta, Medan, Bandung. Harmoko mengatakan Soeharto sebaiknya mengundurkan diri pada Jumat 22 Mei atau DPR atau MPR akan terpaksa memilih presiden baru. Pukul 14.30 WIB, 14 menteri anggota Equin mengadakan pertemuan di gedung Bappenas. 2 menteri lainnya, Yakin Muhammad Hasan dan Maikunfut Bawazir, tidak ada. Mereka sepakat tidak bersiap duduk dalam komite reformasi ataupun kabinet reformasi hasil reshuffle. Semula mempunyai kehendak untuk menyampaikan hasil pertemuan itu secara langsung kepada Presiden Soeharto, tetapi penghabisannya diputuskan menyampaikannya lewat sepucuk surat. Alinea pertama surat itu secara implisit berkeinginan supaya Soeharto mundur dari posisinya. Perasaan ditinggalkan, terpukul, telah membuat Soeharto tidak mempunyai pilihan lain kecuali memutuskan untuk mundur. Ke-14 menteri itu yaitu Akbar Tanjung, A.M. Hadropriyono, Ginanjar Kartasasmita, Giri Suseno, Haryanto Danutirto, Justika Bahasja, Kuntoro Mungkosobroto, Rajmadi Bambang Sumadijo, Rahardi Ramelan, Subiyakto Tejagrawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga, dan Tantri Abeng. Pukul 20 WIB, surat itu yang belakang sekali disampaikan kepada Kolonel Sumardojono. Surat itu yang belakang sekali disampaikan kepada Presiden Soeharto.